Selesai, terima kasih anak-anak. Saya share screen dulu. Sudah tampak di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ini saya bahas tentang soal-soal penerapan dari relasi reflektif, simetrik, dan transitif. Transitif ya. Nanti di link kalian akan saya kasih soal yang hampir serupa, katakanlah pengerjaannya serupa. Nanti kalian bisa presentasikan satu-satu ya, satu-satu. Nanti hasil presentasinya itu bisa divideokan atau nanti tugas akhirnya kan harus berupa video. Videonya itu bisa saja rangkuman atau kumpulan dari soal-soal yang harus kalian kerjakan dan dipresentasikan dalam satu video gitu. Itu yang saya harapkan. Jadi nanti ini linknya nanti saya kasihkan biasanya di grup, itu bisa kalian putar berulang-ulang untuk kelancaran mengerjakan tugasnya sama presentasinya minggu depan, gitu ya. Nah, ini ada satu soal, diketahui A itu adalah himpunan angka 1 sampai 5, berarti kita nanti bicaranya itu adalah himpunan angka 1 sampai 5. Di luar itu nggak bisa. Ini konteksnya semestanya ada di sini. Di mana pada A itu didefinisikan relasi yang saya namakan R. R-nya di sini langsung menyebut anggotanya, yaitu 1, 3, 2, 4, 3, 5, 1, 1, 2, 2, 4, 2, dan 3, 1. Ingat di sini pasangan berurutannya tidak keluar dari anggota R anggotanya. Tidak keluar dari anggota A anggotanya. Karena A-nya dibatasi 1 sampai 5. Gitu ya. Dari R ini yang diminta selidiki apakah dia reflektif, apakah simetrik, atau transitif. Atau bisa dua-duanya, atau bisa hanya 2, atau bisa hanya 1 saja. Nanti kita selidiki satu-satu. Nah, pembahasannya ini saya copy dulu R-nya di pembahasannya. Kita selidiki. Di sini teramati bahwa kita yang pertama dulu, I1 dulu. I1 kita coba. Di sini yang kita akan menyelidiki apakah R reflektif, gitu ya. Apakah R reflektif? Kalau reflektif itu ingat, kalau reflektif itu berarti kan direlasikan ke dirinya sendiri. Di sini teramati bahwa hanya ini kan 1,1 dan 1,2 yang elemen dari R. Ini kan elemen dari R. Ini elemen dari R. Berarti nggak lengkap kan? Di sini kan A-nya itu kan 1 sampai 5. Yang dipetakan ke dirinya sendiri, yang direlasikan ke dirinya sendiri hanya 1 dan 2. Ya. Ini berarti yang teramati yang dipetakan ke dirinya sendiri adalah 1 dan 2. Maka R bukan reflektif. Bukan relasi reflektif. Karena harus semua gitu. Karena apa? Karena 3,3 terus ada lagi 4,4, ada lagi 5,5, itu bukan anggota dari R, bukan anggota dari R. Ini alasan yang pertama, dia bukan reflektif, ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Gimana? Ada yang ditanyakan? Belum paham, Pak. Masih paham?
perlu diulang atau gimana? Masih, Pak. Oke, masih. Nah, yang kedua, apakah R simetrik? Simetrik. Ya, teramati. Kalau simetrik kan dibolak-balik gitu ya. 1, 3, ada 3, 1. Nah, teramati berarti sini 1, 3, 3, 1. Elemen dari R gitu kan. Ada elemen dari R. Berarti 1, 3. Kita warnai saja supaya kena. Dan 3, 1 sudah. Nah, ya. Terus ada lagi yang bolak-balik di sini. 2, 4 dan 42 ada juga. 2, 4, 42 ada juga. Berarti di sini lagi 2, 4 sama 42 juga elemen dari R. Ini menandakan dia calon simetrik gitu ya. Tapi masih belum tentu. Ini juga elemen dari R. Terus lagi apa lagi? 1, 1. Ini elemen dari R. Dibolak-balik kan tetap 1, 1. 22 juga elemen dari R. Gitu ya. Berarti di sini 1, 1 sama 22 elemen dari R. Ini 1, 1. Ini 22. Elemen dari R. Kalau dibolak-balik kan sama gitu ya. Tetapi teramati juga bahwa untuk, nah ini khusus 3,5 kan nggak ada 5,3. Ya nggak? 3,5 itu elemen dari R. Tetapi gitu ya. Ada kata tetapinya. 3,5 itu benar dia elemen dari R. Elemen dari R. Tetapi 5,3 kan nggak ada di sini. 5,3 kan nggak ada. Tetapi di sini berarti kita menulis 5,3 bukan elemen dari R. Bukan elemen. Kita coba cari simbol bukan elemen di sini. Ada nggak di simbol? Kalau di equation kayaknya nggak ada ya. Bukan elemen. Kita coba. Kita gunakan terus nanti. Bukan elemen. Berarti elemen itu dicoret gitu ya. Ada tanda coretannya gitu. Saya coba mencarinya supaya nggak hanya menuliskan dalam kata-kata gitu ya. Coba bukan elemen. Coba saya nyari dulu sebentar ya, sabar ya. Itu kan bukan elemen dari R gitu loh. Karena bukan elemen dari R, berarti dia bukan simetrik karena terdapat itu. Analisisnya nanti begitu. Bentuk analisisnya. Jadi untuk menjawab itu kalian harus menganalisis dari kasusnya, dari apa yang disediakan di soal. Dan yang disediakan di soal itu digunakan untuk apa ya? Menyanggah sebagai evidence, sebagai bukti bahwa yang kita katakan itu benar gitu. Apa yang disediakan di soal itu yang kita manfaatin gitu. Sini bukan elemen ya. Bentar, ini agak ribet emang, bukan elemen itu ada di ini biasanya. Oke, ini. Oke, bukan elemen dari R gitu. Oke. Sehingga R itu karena terdapat ini alasan yang paling kuat ini. Kalau alasan yang pertama itu hanya menandakan analisis kita saja, berarti alasan yang kuat ini. Karena 3,5 elemen dari R, tetapi 5,3-nya bukan elemen dari R. Ini menunjukkan bahwa R bukan simetrik, bukan relasi simetrik. Oke, sampai sini? Ada yang ditanyakan sampai sini?
Masih bisa dipahami? Masih. Nanti tugas kalian, redaksinya kurang lebih sama dengan saya. Tidak boleh dikurangi, tapi boleh ditambahin. Redaksi jawabannya. Runtutannya, redaksi dari jawabannya, ini aja ditambahi, jangan dikurangin. Kalau dikurangin malah nanti malah nggak lengkap. Kalau ini ditambahin, malah lengkap. Gitu ya. Begitu. Silakan ini dimodifikasi nanti di tugas kalian yang akan dipresentasikan. Nah, ternyata dia bukan reflektif, bukan simetri, gitu ya. Apakah dia transitif? Nah, kita coba, apakah dia transitif enggak? Kita coba satu-satu, ini kita warnai lagi. Kita kembalikan ke warna hitam. Begini, pelan-pelan. Nah, kita coba. Karena nanti kan ada dua ya, 1,3, 3 ke 5, 1,5 ada enggak? Nah, ini enggak ada. 1,3 kita ambil, kita kasih merah. 3,5, ini kan sama-sama 3 gitu. Hasilnya 1,5 kan enggak ada. Enggak ada kan? Enggak ada. Nah, ini bisa buat alasan berarti. Karena 1,3 dan, gitu ya. Ada kata-kata dan, hati-hati di sini. Harus dan, bukan atau. Karena 1,3 dan N ya. Dan itu pakai simbol yang kayak V terbalik. Gitu ya. V terbalik. Di sini nggak disediakan, saya cari di insert. Insert kayak V terbalik. Bisa saja kayak V ya, ini nih, ini dan ini ya. Dan 3,5 itu elemen dari R. Dia adalah elemen dari R. Elemen dari R. Tetapi 1,5 bukan elemen dari R. Iya kan? 1,5-nya ini bukan elemen dari R. Bukan elemen dari R. Sehingga dapat disimbolkan apa? Simbolannya berarti apa? Simbolkan bahwa R-nya itu bukan relasi transitif. Kan dia nggak bergerak gitu. Karena dia tidak punya 1,5 gitu. 1,5. Oke, sampai sini. Gimana kira-kira? Bisa dipahami? Tugasnya enteng-enteng aja dulu. Nanti dalam bentuk persamaan relasinya. Terus kita kembangkan dalam bentuk persamaan. Oke. Saya menuju yang kedua. Saya di sini sudah menyediakan soal itu A-nya saya batasi angka 123 gitu ya. Di sini diberikan, saya copy aja. Ini 2. Ini 123 ya. Saya batasi 123. Terus di sini relasinya itu yang saya dapat 1331 oke. 1331 1223 12 ini ya. 12. Terus habis itu sini saya punya 23. Terus 1112 ya. Ini 11 di sini 12. 12. Ini hapus. Oke. Selidikilah apakah dia reflektif, apakah dia simetrik, ataukah apakah dia transitif. Nah, kita coba. Di sini kita iseng-iseng nomor 1. Apakah transitif? Apakah reflektif? Gitu. Kira-kira reflektif enggak? 1 sampai 3 loh ya. 1,1 ada ke dirinya sendiri. Gitu ya. Terus
2,2 nggak ada. Oh, di sini ada. Sorry. Ini 1,1, ini 2,2. Sorry. 2,2. 2,2 ada kan? Ada. 3,3 nggak ada. Nah, meskipun di sini, meskipun sudah lengkap, 1,1 dan 2,2 itu elemen dari R, tetapi ternyata gitu kan, ini yang paling lengkap gitu, 1,1, 2,2 elemen dari R, dia elemen dari R. Tetapi 3,3 bukan elemen dari R gitu. 3,3 bukan elemen gitu ya. Dia bukan elemen. Bukan elemen dari R. Sehingga R ini apa? Bukan reflektif dia. Bukan reflektif. Begitu. Nah, agar R menjadi reflektif, diapakan kira-kira? Maka dimodifikasi sehingga apa? Sehingga 3,3 ini harus elemen dari R, masuk elemen dari R. Berarti menjadi apa R-nya supaya dia reflektif? Sehingga R reflektif beranggotakan apa? Ya ini kita tambahi aja. Tinggal nambahi di belakangnya itu adalah 3,3 di sini. 3,3. Begitu, dia reflektif sudah. Paham sampai sini? Ini kalau kita iseng ingin menjadikan dia reflektif. Halo, paham? Paham, Pak. Paham. Gitu, nanti Paham, Pak. kalian bisa improve nanti. Jangan terpaku pada soalnya. Jadi soalnya kan dia apakah dia reflektif sudah dijawab. Coba kalian berpikir agak liar gitu. Agak liar, oh ini supaya reflektif diapakan gitu. Itu namanya berpikir kreatif. Nah, ternyata supaya dia reflektif ditambahkan anggotanya dari R-nya yaitu 3,3. Gitu ya. Nah, yang kedua, yang E2 Oke. Oke, yang I2 perhatikan. Yang I2 di sini apakah R-nya ini simetrik? Terus supaya menjadi simetrik diapain gitu ya? Nah, kita coba. Simetrik kan bolak-balik gitu. Ini kita hitamkan lagi supaya kalian lebih paham. Ternyata di situ 1,2 itu ada pasangannya yang bolak-balikannya 3,1 ya. 3,1. 1,1 ya pastilah dia dibolak-balik gitu ya. Oke, 2,2 oke lah gitu ya. Terus 1,2. Nah, ini enggak ada. 1,2 ini enggak ada. Ya, 1,2 sama 2,3 yang enggak ada. Yang enggak ada kebalikannya. Gitu ya. Meskipun nah ini satu-satu kita uraikan 1,3 elemen dari R. Saya copy di atasnya. Ini 1,3 dan 3,1 elemen dari R. Ada lagi 1,1 ya kita main di sini juga 1,1 itu elemen dari R. Tetapi dan 2,2 ya. Oke ini 2,2 oke. R.
tetapi terdapat ini 1,2 elemen dari R tetapi terdapat dan ini kita ambil 1,2 elemen dari R ya tidak ditemukan. Ini ntar kalau katanya enak. Meskipun 1,1 ini elemen dari R terdapat 1,2 elemen dari R tetapi ya 2,1 bukan elemen dari R gitu kan ya. Terus ada satu lagi gitu. Ini 2,1 bukan elemen. Nah, bukan elemen dari R. Ini bukan elemen dari R. Dan satu lagi apa yang elemen 2,3 sama 3,2 ya enggak 2,3 itu kan elemen dari R ini saya ganti 2,3 tapi 3,2 bukan elemen dari R. Nah, sehingga R bukan relasi reflektif gitu kan ya, relasi reflektif begitu. Titik. Untuk menjadikan R relasi reflektif sekaligus, nah hati-hati, reflektif sekaligus simetrik. Loh ini simetrik ya tadi ya, sorry itu keliru. Nah ini simetrik ya, sorry ini simetrik ya. Untuk menjadikan R relasi simetrik dan reflektif, berarti apa yang ditambah tadi? Yang ini kan ditambah lagi. Harus apa? Apa tadi alasannya? 3,3 itu diinkludkan menjadi 3,3 dan apa tadi? Yang kurang yang bukan elemen dari R kan ini 2,1 sama 3,2 ini harus diinkludkan juga di situ. Berarti kan 2,1 terus apa? 3,2 itu harus elemen dari R. Berarti kan nambahi tadi. Kalau tadi cuma ditambah 3,3 ternyata ketambahan lagi 2,1 sama 3,2 itu harus dimasukkan ke R. Supaya apa? Supaya dia reflektif dan simetrik gitu ya. Dan reflektif dan simetrik. Sehingga R reflektif simetrik simetrik beranggotakan apa? Semuanya itu kita tambahin. Berarti ada R yang baru lagi yang dia simetrik sekaligus reflektif. Berarti ini kita tambah apa tadi? 2,1 sama 3,2. 2,1 dan 3,2. Begitu. Ini terbukti bahwa R-nya adalah sudah simetrik sama reflektif. Begitu. Dan tanyakan sampai sini. Silakan. Masih jelas? Pak, ada tantangan. Masih ya. Oke. Itu berarti kita nanti kalian begitu ya, improve sendiri ya, iseng-iseng sendiri gitu di apa? Di tugasnya gitu. Supaya nanti timbul diskusi di lanjutan. Nah, sekarang apakah R transitif? Nah, kita lihat lagi di sini. Kita tanda hitam lagi ini. Oke. Ingat transitif itu kan dia berkelanjutan. Kalau 1 ke 3 ini kita tandai merah. Terus 3 ke 1 tandai merah lagi. 1 ke 1 kan ada. Nah, dia transitif. Gitu. Terus ada lagi ini saya tandai 1 ke 2. Saya tandai biru.
2 ke 3, 1 ke 3-nya ada nggak? Nggak ada kan? Nah, berarti dia bukan transitif. Ya enggak? Berarti harus ditambahi 1 ke 3. 1 ke 3 ada ya? Oh, ada ini, 1 ke 3 ada. Yang enggak ada itu kita lihat 3 ke 1. 1 ke 1 ada. 3 ke 1, 3 ke 2. Oh, 3 ke 2 yang enggak ada ya? Ini coba. Yang enggak ada. Saya tanda merah semua. Ini 3 ke 1. 1 ke 3. 1 ke 2, sorry. 3 ke 2-nya kan enggak ada di sini. Berarti harus ditambahi 3 ke 2. Gitu ya. Coba. Di sini apakah transitif? Karena langsung aja disangkal 3,1 ini adalah elemen dari R. Dia elemen dari R. Tetapi, ada tetapi 3,2-nya enggak ada kan? Bukan elemen dari R. 3,2-nya bukan elemen dari R. Bukan elemen. Dan bukan. Berarti kita ke apa lagi? Ini bukan elemen dari R. Maka terbukti R bukan transitif gitu ya. Bukan relasi transitif. Gitu. Nah, karena R bukan relasi transitif, bukan relasi transitif ya. Oke. Agar R adalah relasi apa ya? Reflektif, tiga-tiganya gitu loh. Berarti ke sini juga reflektif, simetrik, dan transitif. Berarti apa? Harus apa tadi yang ditambahkan tadi? Yang ini kan. Ini tadi kan ditambahkan untuk menjadi dia apa? Ini 3,3, 2,1, 3,2 tadi ditambahkan supaya kan dia simetrik gitu. Nah, ini kita tambahin lagi apa? 3,2. Gitu. Berarti berkelanjutan dari atas ke bawah. Gitu. Sehingga anggota R yang reflektif, simetrik, dan transitif adalah apa? Ya, R-nya ini kita data lagi, hanya kita tambahi 3,2 di belakangnya. Di sini ditambahi 3,2. Apa perlu dibuktikan lagi, Pak? Iya, harus perlu dibuktikan lagi ini. Transitif enggak? Jangan-jangan dengan menambah ini masih belum transitif. Ya, kita coba aja. 1,3 diwarnai semua. Nanti yang sudah hilang warnanya, itu berarti sudah. 1,1 kan ada. Nah, terus 1,2 sama 2,3. 1,3 ada enggak? Ada. Ini kan ada 1,3 ya. Terus 2,2 ada yang sudah ada sama 2,2, 2,2. Sama 2,1 hasilnya 2,1. 3,2, 3,2 ada semua. Ada semua berarti ya. Ini ada semua. Berarti dia terbukti bahwa dia transitif. Begitu ya. Oke. Ini ada yang ditanyakan sampai sini? Nanti kurang lebih tugas kalian begitu melengkapi ya. Yang nomor 2 itu dilengkapin. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan kita diskusi. Halo? Dan tanyakan? Mohon maaf Pak, mau bertanya. Iya, silakan. Itu 3,2-nya itu harus 2 kali. 3,2. Mana?
Oh iya, Yang ini satu paling kali bawah. aja. Oh, tadi yang harus ditambahkan 3,2 ya? Iya, Pak, soalnya atasnya udah ada. Oh, atasnya udah ada. Berarti ya enggak. Atasnya enggak. Berarti apalagi yang ditambahin ya, kira-kira? Atau cukup 3,2 itu? Kalau kita detect dari sini untuk menjadi dia transitif. 3,1, 3,2. 3,3 sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya, berarti hanya menambah ini sudah dia transitif juga. Ya. Oke, berarti redaksinya bisa diulang nggak apa-apa. Redaksinya bisa diulang mungkin. Oke, begitu? Bisa dipahami? Halo anak-anak. Bisa, Pak. Bisa dipahami. Ya, nanti linknya di linknya saya bagikan soalnya ini per mahasiswa. Nanti di situ ada penunjuknya. Mungkin pengerjaannya sesuai dengan nanti setiap mahasiswa beda-beda. Nanti sesuai dengan nomor urutannya mungkin yang nanti. Begitu. Bisa dipahami? Nanti presentasikan minggu depan. Kalian sebanyak berapa mahasiswanya? 26? 24. Oh, 24. Berarti 24. Setiap session ada 4 mahasiswa presentasi. Nanti 6 kali pertemuan dalam seminggu mungkin kita agendakan. Bisa 1 hari 2 kali, bisa 1 kali, dan seterusnya nanti kondisional saja. Kita perlu waktu juga. Itu ya yang kalian yang nanti kalian harus kerjakan. Dan nanti itu divideokan. Terserah apa video waktu presentasi itu kan share di grup sebagai bahan untuk memperbaiki pas waktu kalian membuat video aslinya. Berarti video di presentasi kan share di grup. Itu kalian lihat, oh aku kurang begini. Nanti pas waktu pengumpulan tugas akhir dalam bentuk video dan pengerjaannya kalian presentasikan, itu sudah bagus gitu. Gitu. Jadi UAS-nya insya Allah cuman kumpulan dari video itu, kalian revisi dan sebagainya, yang itu yang kita kumpulkan, yang kalian kumpulkan. Sebagus mungkin dalam satu video nanti ada beberapa soal di situ, umpamanya durasinya sampai setengah jam atau 45 menit, ya nggak apa-apa, silakan. Silakan di situ. Kenapa begitu? Nanti saya harap video yang sudah ditampilkan akhir itu sudah benar, karena sudah dipresentasikan awal, itu kita koreksi ini kurang ini. Nanti dalam video finalnya sudah benar. Karena nanti akan diupload di YouTube kalian, di sosial medianya. Jadi yang dibagikan ke saya linknya saja. Atau kalau nggak mau ya di Google Drive. Di Google Drive nanti saya upload di sosial media saya. Biasanya gitu, saya mintanya di Google Drive saja, saya upload di sosial media saya. Begitu. Begitu, ada yang tanyakan? Nah. Kalau nggak ada, saya kira cukup perkuliahan kita hari ini. Ini saya rekam, nanti linknya saya share ke kalian. Silakan putar ulang-ulang gitu. Berulang-ulang nanti untuk membuat kelancaran kalian mengerjakan tugas sama presentasinya. Begitu ya. Itu berarti minggu depan kita agak maraton presentasinya. Karena saya daring, kalian bisa mensiasati nanti gimana gitu ya. Meskipun agak malam, sesudah raweh atau apa ya nggak apa-apa, kita usahakan bisa gitu. Atau siang nggak apa-apa, silakan nanti kondisional. Saya minta setiap hari ada presentasinya. Asalkan kalian sudah nggak luring, sudah di rumah, memungkinkan presentasi ya silakan presentasi. Jangan sampai di kampus presentasi. Gitu ya. Begitu ya. Bisa dimengerti? Oke, kalau sudah kita berdoa dulu untuk menutup perkuliahan kita hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya izin live dulu, Nak. Terima kasih.